Assalamualaikum teman-teman. Pripun kabar Rek? Perkenalkan kami Gadis Bakul Risoles. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami, yakni Risoles Barbar. Customer segment merupakan langkah atau elemen awal yang harus dipertimbangkan dalam memulai suatu bisnis. Karena kita harus menentukan siapa target yang akan membeli produk kita. Berhubung dalam rencana bisnis ini kita akan membuka stand di depan fakultas dan juga CFD. Jadi sasaran yang akan menjadi pembeli produk kita adalah dosen, mahasiswa, anak-anak, orang tua, dan semua kalangan pengunjung CFD. Value proposition. Adapun keunggulan dari produk yang kami pasarkan. Yang pertama, varian rasa yang kekinian. Kami menyediakan berbagai macam risol dengan nama yang unik. Ada Rima, risol mayo, ada Rico, risol coklat, ada Miam, risol ayam, dan ada Risa, risol sayur. Kedua, harganya sangat terjangkau dan sesuai kantong mahasiswa. Kualitas terjamin dan tidak akan mengecewakan lidah yang mencicipinya. Pastinya mengenyangkan dan akan mengobati rasa penasaran konsumen akan berbagai varian produk yang tersedia. Channel. Setelah kita menentukan siapa target konsumen kita dan juga keunggulan dalam produk yang kita pasarkan, kita juga membutuhkan partner untuk memperluas jangkauan pemasaran kita. Kita bisa melakukannya melalui secara online dan juga offline. Secara online kita dapat memasarkan produk kita melalui sosial media dan juga meminta bantuan kepada Departemen Entrepreneur Hima Prodi Manajemen yang kebetulan mempunyai program kerja paid promote. Jadi, kami bisa memanfaatkannya untuk memperkenalkan produk kita agar dikenal oleh semua kalangan dan tentunya dapat menarik mereka agar membeli produk yang kami jual. Secara offline, kita dapat bekerja sama dengan Kantin Kejujuran, Kopsharma, dan juga CFD. Lalu kita akan membahas tentang customer relationship. Maksudnya adalah kalau misal channel itu kita akan menghubungkan produk kita kepada konsumen yang belum mengetahui produk kita. Dengan istilahnya kita memasarkan pada lokasi yang baru. Tapi kalau customer relationship itu kita harus tetap berusaha agar konsumen kita tetap bisa menjangkau produk kita. Nah, caranya berbagai macam, bisa newsletter, layanan after sales, dan sejenisnya. Lalu dalam Risoles Barbar customer relationship kita menggunakan potongan harga pada retail. Nah, ini bertujuan agar retail bisa tetap berlangganan pada kita dalam pengambilan barangnya, dan juga retail juga akan memberikan harga terjangkau kepada konsumen agar tidak jauh beda dari harga yang telah ditentukan. Terus ada juga program gratis dengan minimal pembelian. Nah, program gratis pembelian itu contohnya beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1. Nah, ini dalam sini kita memasukkan beli 10 gratis 1. Lalu kita akan membahas tentang revenue stream. Nah, revenue stream itu kita perlu menjabarkan atas struktural finansial dari perusahaan kita. Nah, ini tuh maksudnya apa? Kita perlu menuliskan atas produk atau jasa apa yang bisa memberikan pemasukan kepada kita. Ini berupa produk maupun jasa ya. Nah, pada produk kita agar kita mendapatkan laba itu melalui satu penjualan Risoles dengan varian yang baru. Kenapa sih dengan varian yang baru?
karena kita bisa membaca dari konsumen saat ini yang memburu keunikan, bukan dari harga lagi, tapi dari keunikan, varian. Terus apa sih yang menarik? Jadi kita memburu atas apa sih yang menarik, lalu kita pasarkan produk tersebut dengan semenarik mungkin agar konsumen tetap tertarik pada produk kita. Lalu kunjungan konsumen pada stand yang didesain menarik. Nah, stand kita itu desainnya menarik. Kenapa? Dengan kemenarikan atas desain, maka bertujuan agar konsumen itu nyaman dan sering berkunjung pada kita, sehingga itu bisa menjadikan suatu faktor untuk membeli produk kita. Lalu admin yang ramah, kita kan ada admin yang online. Nah, itu harus adminnya ramah. Kenapa? Karena konsumen saat ini yang menginginkan hal yang instan, kan berarti bisa dilakukan pembelian itu online. Maka dari itu admin yang ramah itu sangat membantu kita dalam pencapaian untuk target penjualan kita, yang menjadikan itu sebagai pemasukan kita. Lalu kita akan membahas tentang key activities. Key activities itu bagaimana kita dalam menciptakan value proposition. Maksudnya itu inovasi teknologi dan dalam pembuatan produk tersebut itu hal apa yang menjadi key aktivitasnya. Nah, key activity dalam produk kita adalah membeli dan mengolah dari bahan baku mentah menjadi produk jadi berupa risoles. Saya kira semua produk risoles itu dibuat dari bahan yang sama, tetapi yang membuat berbeda itu keahlian dan cita rasa. Benar kan? Semua resep tentunya hampir sama, tinggal kita aja bagaimana dalam penerapannya biar rasa itu menjadi unik, rasa itu menjadi menarik, dan lain-lain. Lalu kayak aktivitas yang kedua itu penjualan produk berupa risoles. Nah, risoles kita itu risoles yang menarik dengan beberapa varian rasa. Itu ada 3, risoles mayones, risoles ayam, dan risoles coklat. Ini nih, risoles coklat terobosan baru, karena risoles biasanya kan bercita rasa gurih atau apa, tapi ini memadukan gurih dengan manis. Gimana sih? Apakah ini didapat menarik daya beli konsumen? Terima kasih. Nah, kita lanjut ya guys tentang key resource. Nah, tahu nggak sih apa itu key resource? Key resource merupakan sumber daya utama. Nah, key resource ini adalah kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa tuh berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Nah, di key resource punya kami, di entrepreneur kami, dari rancangan kami itu yang pertama ada pemasok, ada alat produksi, ada saluran distribusi, ada hubungan dengan pelanggan, yang terakhir ada produk bernilai jual. Nah, yang selanjutnya ada key partnership. Nah, dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis atau entrepreneur, nah kita tuh tentu membutuhkan yang namanya mitra. Nah, disinilah tempat kita masukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisnis itu berupa ada supplier, ada vendor, ada agensi, dan sejenisnya. Nah, dari yang kita rancang di sini, dari partnership kita di sini ada yang pertama ada pemasok. Pemasok tuh diantaranya ada pedagang sayur, ada pedagang ayam, ada toko kelontong. Yang selanjutnya yaitu mitra. Di dalam mitra di situ ada anggota pengusaha, ada kantin kejujuran, ada Kopi Sharma, dan ada departemen entrepreneur dari Hima Prodi Manajemen. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling kerjasama untuk melakukan entrepreneur ini. Yang selanjutnya ada SDA, bahan baku risoles.
Yang terakhir yaitu kegiatan penting dari mitra kerja, yaitu perluasan jangkauan penjualan. Nah, yang selanjutnya ya nih guys, ada cost struktur. Nah, pada bagian terakhir ini kita tuh harus menentukan biaya apa aja sih yang akan dibutuhkan untuk menjalankan seluruh aktivitas dari entrepreneur ini atau aktivitas bisnis ini. Nah, untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities, key resource, dan channel. Nah, cost struktur dari kelompok kami ini yang pertama ada biaya bahan baku produk, biaya produksi, biaya packing, biaya promosi. Nah, di sini tuh contohnya ya kayak biaya bahan baku produk ini kayak seumpama saya mau butuh telur buat risolesnya, butuh ayam. Nah, ini nanti masuk ke bahan biaya baku produk. Nah, yang selanjutnya itu biaya produksi. Nah, prosesnya gimana, nanti produksinya gimana, nanti kalau semua ada pengeluaran itu nanti bisa masuk ke biaya produksi. Yang ketiga ada biaya packing. Biaya packing itu nanti saya gini, seumpama risolesnya tuh saya mau wadain di kardus kah, atau di plastik kah, atau di styrofoam atau gimana. Nah, itu nanti pengeluarannya bisa dimasukkan ke biaya packing. Yang terakhir adalah biaya promosi. Nah, biaya promosi ini seumpama contohnya gini, saya tuh menjual itu, jadi kan butuh promosi itu biar banyak yang membeli, banyak yang minat gitu. Jadi promosi ini saya seumpama gini, saya akan mencetak brosur atau pamflet untuk disebarin ke teman-teman. Jadi pamflet ini nanti bisa masuk ke biaya promosi gitu. Halo guys, gimana? Apa ada yang mau beli bakulan pisau Lani? Dalam keadaan lockdown begini, kami juga melayani pemesanan secara online loh. Paket bisa diantar melalui GrabFood, GoFood, dan JNT. Jika minat, hubungi admin. Nah guys, sekian ya dari kami. Semoga apa yang kami tayangkan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya guys, jaga kesehatan dan tetap stay at home. Bye-bye.